Kemudian tadi ada pertanyaan tentang masalah menjaga akal. Dan sebelumnya kita sampaikan agar kita tidak disibukkan dengan memikirkan masalah dunia. Karena itulah syariat mengajarkan kita untuk bersikap tawakal, syariat mengajarkan kita untuk apalagi misalnya bersabar ketika dapat ujian, kemudian ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Lalu gimana caranya mengatur waktu ketika ada seorang hamba yang dia punya banyak sekali beban pikiran, mulai dari dia harus bekerja dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam, sebenarnya metode mengatur waktu itu berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Ya. Saya dalam mengatur waktu tentu berbeda dengan Anda yang mengatur waktu. Karena kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Dan kegiatan mereka juga berbeda-beda. Intinya, jangan sampai semuanya habis hanya untuk masalah dunia. Anda harus punya tekad untuk menyisihkan waktu dipakai untuk belajar. Menyisihkan waktu dipakai untuk memahami Al-Quran. Menyisihkan waktu dipakai untuk membaca buku agama. Agar kualitas akal kita lebih meningkat, yaitu dengan cara diajak berpikir yang isinya pelajaran. Jangan hanya habis untuk memikirkan masalah dunia, habis untuk memikirkan masalah apalagi misalnya masalah pekerjaan dan seterusnya. Kita punya dua pendekatan untuk meningkatkan kualitas akal. Bagi para psikolog, saya pernah dengar di radio ketika nyetel radio nggak sengaja gitu menemukan ada komentar dari pembawa acara. Di antara kegiatan yang bisa meningkatkan kualitas akal, kata dia, belajar bahasa asing. Kemudian apalagi misalnya mengingat-ingat rumus dan seterusnya. Betul, itu bisa menjaga kualitas akal karena kita menggunakan akal kita itu untuk berpikir, tidak dibuat istirahat. Ya. Cuman kan pakai pendekatan konvensional. Nah, kita punya pendekatan yang lebih bagus. Anda bisa manfaatkan akal itu untuk mempelajari sesuatu yang sangat bermanfaat. Menghafalkan Al-Quran, menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berusaha untuk merenungkannya, mempelajari buku-buku para ulama. Kalau menghafal rumus, mungkin Anda nggak butuh rumus. Berinteraksi dengan orang lain Anda nggak butuh. Belajar bahasa asing, alhamdulillah kita orang Indonesia, sehingga kita kalau mau belajar Al-Quran dan Sunnah butuh piranti, yaitu mengenal bahasa Arab. Anda belajar bahasa Arab, menghafalkan mufradat, menghafalkan kaidah-kaidah nahwu, menghafalkan sorof, gimana kaidah perubahan kata dari A ke B, dan itu bisa meningkatkan kualitas akal dengan pendekatan yang kita miliki dalam agama kita. Wallahu a'lam.